Pertama, kita hanya melihat kripto itu sebagai komoditi. Mm-mm. Lalu juga pengembangan kripto di Indonesia itu masih sangat bukan beta kali, masih bootstrap lah kalau. Jadi saya sekali mohon maaf ya buat teman-teman pengembang dunia cryptocurrency di Indonesia belum belum bisa sampai pada elemen fungsionalitinya itu sampai ke dalam elemen masyarakat kita Oke. gitu. Sehingga secara nggak langsung ya benar-benar seperti komoditi. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam pada seluruh smart listeners di manapun Anda berada. Luar biasa Setelah Jakarta satu malam tahun hari ini lebih, ya. akhirnya masih di jalan loh. Luar biasa nih. Ini baru kejadian setelah 1 tahun lebih loh. Ya, Tapi ya sudahlah, nikmatin aja ya Mas Ryan ya. Karena kita juga terpaksa untuk menikmati ya, tentang perkembangan terkini dari cryptocurrency dan juga ya. Bitcoin yang katanya all time high. Nah, ini kan judul besar kita menyesal kan? Oh, siap. Cryptocurrency dan juga Bitcoin all time high. Ini per definisi bagaimana menjelaskan tema bahasan kita malam hari ini Mas Ryan? Ya, kalau kita review ya minggu lalu kan sebenarnya memang cryptocurrency dan tentunya Bitcoin ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga saya sempat bilang ya, wah Ah, ini time to sell nih, ini areanya udah area yang cukup mahal lah boleh dibilang. oke. Sehingga banyak yang respon nih ke DM ke saya, waduh Mas Ah, Ryan nyesel kan, gara-gara minggu kemarin bilang jual pasti Mas Ryan nyesel nih. Minggu ini ah, naik kenceng sekali loh, menuju 68.000 US dollar, di mana itu adalah ya, titik tertinggi dari Bitcoin yang ada sepanjang masa ini, gitu kan. Nah, jadi yes, saya yes. mau coba untuk membahas pada hari ini yang disebut sebagai psikologi investing or psikologi trading seperti itu. Oke, baik. Jadi dua sisi ya, psikologi investing sama psikologi trading ya. Tapi menyesalnya dalam arti apa, Mas Ryan? Boleh dispesifikan nggak? Sorry, bisa diulang, Mas Daryl? Ya, menyesalnya dalam kategori apa nih untuk para investor yang ada dengan keadaan kripto dan juga Bitcoin yang semakin tinggi? Ya, jadi kan kalau misal kita berbicara mengenai psikologi yang pernah terjadi minggu lalu gitu, kita dalam keadaan harga yang cukup mahal. Lalu Hmm, ternyata kita menjual pada saat itu. Kita Oke. kan secara tidak langsung adalah orang tidak bisa melihat masa depan. Kita merasa bahwa minggu lalu adalah mahal. Tapi ternyata kan setelah kita jual, harga pada hari ini Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Bahkan Ya. beberapa koin deh, contohnya ada namanya Shiba atau Hmm, Doge atau beberapa teman-temannya gitu udah naik dengan kencang sekali. Bahkan Shiba itu sudah 180% dalam waktu 1 minggu aja. Berarti hmm. kan orang bilang begini, ah, kan rugi kan minggu kemarin, ah, jual kan, nyesel kan. Nah, itu dijadikan suatu pengalaman yang membingungkan. Apakah pertanyaan sekarang seperti ini? Ah, Kalau gitu minggu ini waktu beli waktu jual. oke, oke. Nah, inilah jebakan psikologi dalam kita berbicara mengenai membeli menjual dalam sudut pandang trading dan investing. Seperti itu. Itu yang Oke. mau saya bahas lebih jauh sebenarnya. Ya, baik-baik. Mungkin kita perlu pilah-pilah ya, Mas Ryan ya. Dari sisi psikologi trading itu seperti apa? Apa ya? Apa namanya hal yang mesti diperhatikan? Termasuk dari sisi psikologi investasinya seperti apa? Oke, kita break dulu Ya, Mas Ryan. Tanggung untuk kita lanjutkan karena waktu kita terbatas. Bersama dengan Mas Ryan Filbert yang hari ini sepertinya Jakarta kurang begitu bersahabat ya terhadap traffic di beberapa ruas jalan Jakarta. Tapi moga-moga dari apa yang disampaikan Mas Ryan mampu juga memberikan banyak edukasi dan juga literasi sehubungan dengan investasi. Karena memang data yang kami terima per hari ini di 4 Maret 2000, sorry, 3 Maret 2024, 5 Maret maksud kami, di tengah minat investor institusi dalam mengkoleksi Bitcoin belakangan ini cukup tinggi, kan merujuk dari Coin Market Cap pukul 6.28 pada hari Senin kemarin, pasar kripto mengalami kenaikan dan Bitcoin pun semakin menguat di 1,53% dan secara mingguan berada di zona positif 21,66%. Nah, ini juga sama dengan apa yang kita bahas pada pekan lalu tentang tema yang cukup mengejutkan kita mencapai angka 57.000 US dollar, sedangkan sekarang itu hampir mencapai 60.000, 70.000 Mas Ryan. 68.000. Sudah di 68. 66.000 sekarang. Oke, 68.000 US dollar. Nah, ini sebagai sebuah bentuk
penyalah artian dari tema kita atau tidak? Kayaknya perlu diklarifikasi Mas Ryan. Oke, tema kita Ya, misalkan kripto dan juga Bitcoin all time high. Baik, so apa yang mesti dilakukan oleh para investor di Indonesia menyikapi hal ini, Mas Ryan? ya, penyesalan atau tidak itu ada tiga jenis orang ya, atau pelaku lah. Yang pertama itu adalah orang yang tidak punya Bitcoin dan juga kripto. Di sini nyesel kan nggak beli kemarin-kemarin kan jadi gitu ya. Oke, oke. Nah, pertanyaannya adalah, oke lah sekarang sadar nih, udah tinggi 66.000, 68.000. Apakah waktu yang tepat untuk saya membeli? Ini adalah jebakan psikologi yang pertama. Ya, ya. Kenapa? Karena yang namanya berita heboh itu cuma datang ketika harga naik gila-gilaan dan Yes, juga lagi turun kacau-kacauan. betul. Nah, di sini permainannya adalah dalam kondisi saat ini buat yang belum punya, maka yang dimainkan adalah sisi keserakahan. Aha. Di sini akan berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk beli. Kalau menurut saya ya, ketika lagi naik dengan kencang seperti ini, terada kurang bijak. Benar atau salah sih, nggak ada yang disebut benar dan salah ya, karena kan besok kita nggak tahu harga kemana. Tapi tidak bijak, kurang bijak menurut saya itu mungkin lebih tepat ya, dengan kondisi yang belum punya pada saat ini mau untuk membeli. Jadi penyesalan boleh, tapi itu kurang tepat kalau hari ini mau langsung membeli. Jadi mungkin di sesi kedua ini saya akan coba khususkan Mhm. bagi smart listeners ataupun siapapun yang mungkin ingin melihat Bitcoin dan cryptocurrency tiba-tiba mungkin mulai terpengaruh karena wah ternyata Amerika saya baru tahu loh ya sudah Mhm. mulai melegalisasi yang namanya kepemilikan Bitcoin dan masuk ke dalam pasar modal Amerika dengan ETF yang diterbitkan. Oke. Lalu juga mungkin baru sadar, oh iya ternyata banyak negara-negara loh yang sudah mulai mengadopsi Bitcoin dan teman-temannya. Mhm. Ataupun tiba-tiba ya mungkin berita ikut dicocokologikan dengan adanya yang namanya mata uang digital. Ini Mhm. bukan iman, ini adalah dua hal berbeda. Mhm. Mhm. Kalau buat transaksi elektronik kita perlu memiliki uang secara langsung, tapi Mhm. kita menggunakan electronic cash payment gitu kan, dan Mhm. settlement seperti itu. Nah, jadi berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk poin dan teman-temannya. Kalau saya, lebih tepatnya itu adalah selalu dalam keadaan yang fear atau kekhawatiran, yang Oke. ketakutan, penurunan besar harga-harga. Itu jauh lebih bijak kalau kita mau membeli Bitcoin ataupun cryptocurrency ataupun aset yang lain termasuk emas ataupun saham sekalipun sebenarnya. Oke, baik-baik. Jadi itu per definisi kenapa kita harus menggunakan kata menyesal sebagai judul bahasan kita pada malam hari ini ya. Baik, Mas, boleh kita Iya, singgung. Mungkin ini mendasarnya penyebab dari semakin all time high-nya itu apa kira-kira Mas Ryan? Agar pembahasan kita lebih mengkerucut ke atas nanti ketemu dari sisi psikologi dan juga sisi investingnya. ya, saya pernah bilang kan ya bahwa ada tren bahwa menjelang halving blok yang terjadi di dalam dunia Bitcoin karena Ah, Bitcoin itu kan totalnya memang tetap dan tertentu adalah 21 juta Bitcoin, di mana setiap 4 tahun adanya tingkat kesulitan untuk para miners mendapatkan reward dari dia melakukan penambangan atas validasi di Bitcoin. ah, Maka itulah yang membuat demand and supply terpengaruh di sana. ya, Ketika ya. sesuatu barang menjadi langka kan kemungkinan harga menjadi jauh lebih mahal kan begitu. Mhm. Mhm. Nah, itu salah satu. Yang kedua ya tadi bicara mengenai Amerika yang sudah mulai agak sedikit terbuka terkait dengan Bitcoin. Mhm. Secara tidak langsung dengan Bitcoin masuk sebagai underlying asset pada ETF, itu kan berarti secara nggak langsung melegalisir bahwa Bitcoin itu adalah sebuah benda yang bisa diakui walaupun bentuknya digital. Mhm. Mhm. Ya kan? Nah, yang ketiga, apalagi yang ketiga itu ya kita lihat ya bahwa ternyata ada negara-negara yang pada saat ini sudah merasa bahwa oh iya ya ada El Salvador, ada Mhm. Argentina, meskipun kontroversial, tapi kan tetap saja kita melihat bahwa wah mereka sudah mulai welcome ya terhadap Bitcoin ya. Mungkin Ah, Indonesia nanti juga boleh nih untuk menggunakan Bitcoin, meskipun itu sih menurut saya nggak terjadi lah, nggak mhm. akan terjadi lah seperti itu. Tapi tetap saja nih berita-berita ini kan membuat ya yang keempat ya satu lagi adalah orang-orang yang ikut-ikutan FOMO atau Ah, ikut-ikutan ngerasa hype untuk takut ketinggalan, mereka berspekulasi dengan kenaikan harga yang terjadi selama ini dengan ikut-ikutan membeli.
Ya Hmm. itulah yang memformulasikan kenapa Bitcoin dan kripto pada hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebenarnya. Oke, baik, baik. Kalau kita melihat dari sisi psikologi tradingnya, apa yang mungkin dampaknya bisa dirasakan Mas Ryan terhadap para investor dengan tradingnya yang mengalami kenaikan all time high untuk Bitcoin dan juga kripto? Ya, kapanpun kita nggak sengaja kepencet buy kemarin-kemarin dalam seminggu, itu kita pasti susah rugi. Iya. Iya, karena kan kalau kripto itu kenaikannya 10% itu kecil ya. Iya, iya. Kalau kita bicara 30% di bursa auto reject. Kalau di kripto satu hari ini saja si Shiba Inu itu mengalami kenaikan tadi pagi itu 80%. Eh, Dan posisi per sekarang kayaknya masih 50%-an loh. Lah hmm, coba bayangkan semalam 50%. Artinya kan ibaratnya kan kita bikin satu apa ya sebuah ilustrasi gitu ya. hmm, Pagi hari ya kan bawa mobil satu, pulang bawa mobil 1,5. Udah setengah mobil bisa dibawa pulang. eh. Nah, ya kan artinya kenaikan harga yang ada di dalam dunia kripto itu memang tidak ada aturan naik dan turun sejauh apa pada hari itu bisa terjadi. Karena ini kan desentralisasi nih, tidak ada sebuah aturan yang mengatur mekanisme perdagangannya loh. Oke. Nah, jadi kalau bagi para trader di sini yang pencet buy, ya otomatis ya akan pencet buy ya. Kenapa? Karena kan Hmm, membeli fisik ya. Nah, yang iya. repot itu yang kalau derivatif. Kalau yang derivatif Eh, mengambil sudut pandang seperti saya minggu lalu menjual sebagian koin saya, wah itu berarti dia pada saat ini sedang floating loss bahkan mungkin sudah margin call. ah, Karena kan tindakan derivatif itu kan pasti pakai leverage dan hutang loh. iya, 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 Seperti iya. itu. Oke, jadi sebenarnya harus waspada juga ya dengan keadaan seperti ini ya Mas Ryan ya. Trader yang pada saat ini senang adalah yang melakukan namanya trend following. Jadi yang namanya trading itu kan cuma dua nih gayanya nih. Hmm, Melawan arus ya, atau mengikuti arus. mengikuti tren. Hmm, Nah, mengikuti tren disebut trend following. Nah, hmm, yang mengikuti tren biasanya kan sudah uptrend, breakout di buy, naik ya. Berarti dia pasti happy saat ini. ya, Nah, ya. yang repot yang counter trend. Nah, kalau counter trend itu naik sampai resisten dijual. Atau pada Ah, saat naik sampai resisten ambil posisi sell. Wah, berarti kan drawdown pada saat ini. ya. Floating loss nih. Besar, makin naik makin takut gitu kan. Ya. Lah itu yang perlu diketahui juga. Baik, baik. Oke, kita ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp dulu, Mas Ryan. Ini Ya, ada Ibu, sebentar tadi ada Ibu Mariam ya. Ya, oke. Malam Mas Ryan, saya nonton di mm-mm. kanal YouTube agak sedikit deg-deser tentang temanya. Oh kenapa? Oh, Karena bicara masalah Bitcoin dan juga kripto ini kan memang belum belum selalu menjadi yang terbaik di Indonesia, walaupun di luar sana sudah jadi yang terbaik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa ciri dampak psikologis secara investing yang dirasakan oleh para investor, baik pemula maupun juga yang sudah profesional, dengan keadaan all-time high ini? ya. Bagi orang yang melihat seperti investasi properti, membeli emas mungkin atau bahkan saham gitu ya, Mhm. melihat kripto itu sebenarnya nggak jauh dari skema penipuan. Hmm. Karena bagi dia tidak ada fisiknya, tidak ada aset yang mendasari, tidak ada suatu dasar kenapa barang ini bisa dihargai mahal, berarti Oke. dianggap bodong bagi mereka. Hmm. Jadi Hmm. kalau dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa di luar, nggak juga. Ini mirip sama kejadian kalau kita berbicara mengenai dua platform yang berbeda jauh ya. Yang satu namanya iOS, yang satu namanya Android. Betul. Iya, bagi orang yang punya kesenangan dengan iOS, maka ngelihat Android itu dia merasa bahwa ini sesuatu yang sangat unsecure. Hmm. Open source, siapapun boleh mengembangkan, develop sana sini, bisa error ini dan itu, gitu Ah, kan? Bagi orang yang memegang Android melihat iOS itu penuh keterbatasan. mhm. Apa-apa mahal, diduitin, ya kan? Tidak ada suatu sisi demokrasi di sana semau-maunya daripada pengembang iOS, ya kan? Oke. Setiap tahun selalu bikin yang namanya press release. Ini adalah handphone yang paling baru lah. Ya, yang jelas paling baru dan paling bagus orang ini adalah seri yang 15. Besok yang Ah, 16 ini yang paling baru. Jadi dianggap menjemukan seperti itu. Jadi oke. ini adalah dua hal yang tidak bisa dibilang luar biasa. Dua-duanya memiliki keluar biasa dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Sama dengan kita berbicara mengenai investasi, misalnya orang bilang, oh, orang mau beli kripto. Ya kalau orang yang melihat beli kripto, itu dia punya perasaan melihat bahwa, ah, saham, ih, pelan banget ya. Mhm. Padahal orang yang lagi belajar mengenai saham, ngelihat saham itu udah kenceng banget. Iya, Iya iya. kan?
Jadi kenceng banget kan, naik turunnya kan beda dong kalau kita ngeliat yang namanya deposito ya. Ilah, buset, deposito kan menjemukan lah bagi orang-orang yang berada di saham. Mhm. Apaan sih 1 tahun cuma dikasih 5%, dipotong PPh pula, rugi kali sama inflasi kan begitu tuh dia bilang. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau orang bicara mengenai saham, investor saham ngelihat kripto, sebagian bilang itu barang penipuan. Kamu tahu nggak? Itu Ponzi. Ntar lagi skema piramida. Ntar lagi itu monkey business. Itu hilang. Tuh kan bener kan? Ada yang ditangkap kan? Tuh bener kan? Bosnya Binance saja saat ini tidak boleh keluar dari Amerika dan dibatasi ruang geraknya. Nah, dia akan melihat dengan cara seperti itu. Jadi kalau saya bilang sesuatu yang luar biasa, luar biasa itu bagi si yang mengikuti perkembangan ini, tapi bagi lawan seberangnya, saya boleh katakan lawan. Kenapa? Mhm. Karena dunia yang namanya dunia kripto itu adalah dunia desentralisasi, sesuatu yang tidak terpusat. Sedangkan dunia saham, dunia apapun ya yang ada dalam kondisi kita sehari-hari itu adalah dunia sentralisasi. Mhm. Mhm. Ya, keuangan kita ya kan, rupiah itu kan centralized. Yang cetak siapa? Emang boleh saya cetak uang sendiri? Nggak boleh, namanya uang palsu masuk penjara. Oke, oke. Iya kan? Tapi saya menerbitkan koin sendiri. Namanya adalah Ryan Coin. Nah. Semua yang punya Ryan Coin boleh foto gratis sama saya. Oh, suka-suka saya. Mhm. Mhm. Ya kan? Boleh siapapun mau diapain juga boleh, terserah gitu. Mhm. Pengembangannya saya bikin secara bebas, siapapun boleh mengadopsi misalnya. Nah, itu kan berarti kondisi yang namanya desentralisasi. Saya boleh membuat aturan sendiri. Oke, desentralisasi produk ya berarti ya. Baik, baik. Ya. Mas, kita break sebentar ya. Nah, kita bahas lebih detail bersama dengan Mas Ryan. Karena tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Mas Ryan, dari psikologi tradingnya. Apakah berita ini juga memberikan pengaruh terhadap psikologi trading? Ini pertanyaan yang masuk dari sebentar ada Pak Taufik Anara. Ya, ini bagi orang-orang yang trading pada saat ini dan belum belum lama lah boleh dibilang. Tapi ya dibilang lama sebenarnya kan hanya masalah waktu aja ya. Ya. Banyak orang yang pada saat ini mulai agak sedikit khawatir ya dalam trading dia kalau dia dalam keadaan saat ini dalam keadaan yang loss Oke. maupun yang profit sebenarnya. Nah, kalau Hmm. yang loss dan yang profit ini dia mulai ragu. Yang satu adalah ragu untuk melakukan stop loss, yang satu adalah ragu untuk melakukan taking profit di sini. Hmm. Jadi bagi saya yang sudah profit ya, katakan saya hari ini floating profit lah, di mana dibeli di Bitcoin ya kan. Aha. Saya akan bingung untuk menentukan titik jualnya. Karena apa? Karena hari ini naik, besok naik, besok naik. Kayaknya berhenti nih, dia naik lagi. Nah di sini dia akan mulai bingung. Akhirnya ya sudahlah saya tahannya, saya foto akan naik terus dan tidak pernah turun lagi. Oke. Oh, psikologinya rusak di sini. Hmm. Hmm. Ya. Lalu ketika yang loss, aduh, ini kok loss ya? Averaging atau stop loss ya? Kalau Oke. averaging, ya kan? Apakah benar keputusan saya untuk melakukan averaging? Ya Hmm. kan? Nah, kalau stop loss lah, nanti kalau dia bounce back bagaimana? Jadi kan kalau dia, misalnya dia dalam keadaan naik ya, dia misalnya mengambil posisi sell lah, katakanlah ya, misalnya orang yang melakukan transaksi derivatif kan bisa aja dong. Dia sell, naik. Loh, aduh, saya apa ya, saya beli posisi, saya akan mengambil sell sekali lagi kah di posisi yang lebih tinggi, sehingga saya Hmm. melakukan averaging. Nah, Oke. di sini dia tidak ada satu keyakinan di sini karena dia ngerasa bahwa marketnya kok liar sekali. Oke. Hmm. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah pertama adalah pada akhirnya tetap harus bisa melihat apakah kita itu strategi dasarnya adalah counter trend or trend following. Itu dulu tidak bisa kita mencoba untuk mengganti-ganti strategi di tengah jalan. Oke. Kalau memang sudah yang namanya contoh ya adalah counter trend. Ya, counter trend itu lebih gampang sebenarnya adalah tidak melakukan averaging, apalagi kondisi yang begitu tinggi volatility-nya dan range-nya, sehingga akan lebih baik stop loss. Hmm. Hmm. Nah, di sini harus ambil komitmen bahwa setelah dipencet apapun yang terjadi dalam keadaan kerugian sudah jangan lihat dulu. Hmm. Sehingga apa? Jangan begini. Keseringannya adalah kalau kita ambil keputusan untuk stop loss, tiba-tiba ketika kita pencet langsung sesuai dengan harapan kita yaitu dia berbalik arah. Jadi kita merasa aduh keputusan saya salah tuh tadi. Kalau gitu next time tak hold. Next time beneran dia hold, malah kacau. Jadi akan selalu apapun yang dipilih selalu salah gitu. Oke. Nah, di posisi seperti ini akhirnya akan membuat kita bingung sendiri dengan strateginya. Nah, itulah terjebak dalam yang disebut psikologi trading. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi, jangan pernah ketika kita trading dalam posisi mau profit or loss, kita tiba-tiba mengubah rencananya. Hmm. Hmm. Itu pertama. Yang kedua, pada akhirnya kita ini harus mengenal
sorry. Ini trading awal saya ini sebenarnya pakai strategi apa ya? Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang kita terbawa dengan pasar, terbawa dengan suasana, terbawa dengan kondisinya. Jadi kita tiba-tiba lupa bahwa kita ini di awalnya strateginya apa Oke. gitu. Contoh, saya minggu lalu kan sudah jelas ya, saya mengatakan sell, ya kan? Ya, ya. Sehingga saya bilang saya jual dulu. Tapi saya juga nggak jual semua kali. Ah, 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 ah. Iya kan? Yang namanya jual semua ya berarti saya kalau berpikir gini loh. Keputusan yang saya lakukan pada saat itu, saya berpikir adalah bagaimana kalau keputusan yang saya lakukan adalah salah. Mhm. Beda loh dengan orang yang berpikir bahwa keputusan yang pada saat itu diambil adalah benar. Beda. Kalau benar nggak usah ditanya, nggak usah diajarin. Ya, orang namanya juga diambil keputusannya Mhm. berarti ya harapannya benar dong, benar nggak? Ya, ya, ya. Tapi pertanyaannya selalu adalah kalau saya ambil keputusan A dan ternyata bukan A tapi adalah aksen atau yang berlawanan, Mhm. apa yang harus dilakukan? Nah, oleh karena itulah jawabannya adalah karena saya merasa bahwa mungkin saya salah 57.000 untuk di sell, Mhm. saya tidak jual sepenuhnya. Nah, Ryan, Ah, artinya kalau naik sekarang, Mas Ryan rugi dong sebagian. Ya lumayan daripada rugi semuanya, bener nggak? iya, iya. Ya, jadi mindset itu harus begitu. Tidak bisa kita bilang, saya mau mendapatkan untung paling maksimal, rugi buat Mas Dario doang. Kan nggak bisa begitu. Ah, Itu betul. namanya emang udah ngaco. Cara berpikirnya memang bener-bener quote-unquote rakah lo gitu. Ah, ah, ah. Ya, ya, ya. Ya. Oke, baik, baik, baik. By the way, saya sebenarnya di sesi ketiga ini mau bahas ya. Yang pertama kan tadi adalah untuk orang yang belum punya, dia ngerasa, aduh, Ah, ah. saya menyesal. Oke, oke. Boleh, boleh. Ada Lanjut. kondisi, ada kondisi kedua, yaitu adalah buat orang yang sudah punya, Hmm. dia juga terjebak dengan penyesalan loh sebenarnya. Lucu ya, dia pada udah punya dan Oke. harganya naik. Kenapa saya nggak beli lebih banyak? Sebentar, sebentar. Tahan dulu ya. Karena ini Oh, relate gitu. dengan apa yang mau saya tanyakan. Sebenarnya dengan keadaan Oh, begini, gitu. So, part of hope atau fear sih. Nah, lanjut, lanjut. Karena ini akan ketemu. iya. Kalau saya ngelihat meteran tadi dari coin market cap, itu kan Ah, orang bicara mengenai sangat optimis ya. ah, ah. Kita mesti hati-hati loh. Oke. Mesti hati-hati. Harus ambil mulai fear, jangan jangan eh, ikutan optimis, repot itu. Ah, Ya ah, ah. itu kan seperti cara yang tadi saya bilang bahwa saya berpikir bahwa kalau pemikiran saya sekarang salah, benar nggak? Ah, Iya kan tadi ketika semua orang optimis, saya berpikir bahwa kalau saya dan juga seluruh orang yang pada saat ini adalah salah, benar dong? betul. Oke. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, kita menciptakan sebuah perimeter dalam cara berpikir kita, Ah, bahwa kita sadar bahwa kita tidak selalu benar mhm, dan kita tidak selalu salah. mhm, Sehingga memang dampaknya adalah mungkin saya nggak bisa profit gede, mhm, mhm, ya, tapi saya mhm. juga tidak rugi besar, Oke. tapi saya tumbuh. Iya Ah, dong. ya, ya, Sorry ya, bukan penjudi. Kalau penjudi kan menang atau kalah, mati atau ah, hidup. Enggak, sorry dong. ya, Boleh ya. kita cari jalan yang kita rugi kecil, tapi kita dapat untung lagi. Kita membatasi kerugian, tapi kita untung lagi. Kan yang penting kan naik tangga dong. Nggak apa-apa naik tangga 3, turun 2. Naik tangga 6, turun 4. Yang penting kan naik tetap. Kan bener kan? Ya, ya. Ya, itulah strategi yang menurut saya jalani selama ini dan ternyata berfungsi seperti itu. Oke, berarti intinya bagi orang yang belum menyesalnya ada, orang yang sudah pun menyesalnya juga ada, Mas Rian. Oh, ada orang ketiga, tenang aja. Nah, di tengah itu pengkerucutannya lebih ke hope atau ke fear, walaupun ada dua-duanya dalam kondisi menyesal. eh, Sama dalam kondisi pada saat ini posisinya adalah akibat kenaikan itu dia dalam keadaan hope ya, tapi optimistik ya artinya. Iya. Dia berpikir bahwa pasarnya nih akan terbang nih ditinggalin loh saya ini akan ke 7 miliar kayak seperti kata-katanya Robert Kiyosaki. Nggak besok kali Pak, nggak besok, buset. Ya, 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 ya. Jangan gitu kali. Maksudnya tuh jangan berpikir bahwa grafik itu akan begini gitu. Ini Ah, kan terlalu berpikir ya susah ya kalau orang bilang gitu nggak begitu Mas Ren gimana itu Shiba Inu 1 minggu 180% ya begini dong. ya, ya. Iya, satu dari 3.000 koin kok dijadiin contoh, kan aneh. Mhm. Oke, Gitu loh. Mas, sedikit. Kalau memang Ya. ini sudah terpola, ataupun memang menjadi sebuah fenomena ya, akankah ini juga masuk ke dalam sebuah bentuk evolusi berikutnya dalam ruang kripto yang mungkin lebih dahsyat lagi, Mas Ryan? Oh, ini beda cerita cara membahasnya ini boleh dibahas selanjutnya. Tapi gini,
Aha, sebenarnya di market manapun itu aturannya sama aja kalau menurut saya. Ya, oke. yang pertama, kalau orang yang tidak memiliki kemampuan yang cukup, ya berarti sebenarnya dia harus belajar. Kalau Mm-mm. belajar pakai uang banyak, maka kapoknya gede, ya Aha, kan? aha. Itu psikologi yang pertama. Lalu yang kedua adalah mulailah dengan cara keteraturan gitu loh. Oh ya, saya terbiasa membeli Bitcoin dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak merasa itu menjadi suatu beban untuk membeli. Mhm, mhm. Jadi ketika kita melakukan dengan pola-pola seperti itu, secara otomatis tiap marketnya itu akan membuat kita tidak terlalu berpikir bahwa ini ada polanya dan nggak ada pola sebenarnya dalam jangka pendek itu market tidak ada pola. Tapi Oke. dalam jangka panjang, kalau kita melihat bahwa Bitcoin ini adalah sebuah solusi dunia lah, katakanlah bahwa desentralisasi adalah bagus, ya udah berarti kan Anda menganggap bahwa ini adalah layak diinvestasikan. Ya sudah Ya. berarti gunakanlah teori investasi Ah, gitu. oke. Walaupun ini akan berevolusi ke depannya ya. Oh, setiap nah ini gue dipancing jawab ya. Jadi kalau sebenarnya kita perhatikan ya bahwa market kripto itu dari hari ke hari itu mengalami perbaikan terus-menerus loh. Aha, aha. Karena contohnya kalau zaman yang sekarang nih yang tahun 1 tahun terakhir itu ada yang Aha. namanya teknologi ZKP, jadi Zero Knowledge Proof. Ya, itu Ah, sesuatu yang eh, suatu suatu inovasi yang keren dalam mhm. dunia kripto. Lalu kita berbicara mengenai DeFi, Decentralized Finance. Kita berbicara mengenai Decentralized Exchange. Kita berbicara mengenai AI on crypto juga, and on blockchain. Mhm, mhm. Lalu kita berbicara mengenai yang namanya sekarang Bitcoin sudah ada namanya ordinal. Jadi artinya eh, kita bisa menginjek satu data pada satu satoshi. Satu Ah, satoshi itu kan nilai pecahan terkecil dari satu Bitcoin seperti itu. ya, Itu ya. kita bisa cek di sana. Itu bisa jadi data, bisa jadi NFT. NFT Oh, ya, oke. semua hal yang sifatnya tunggal nirsangkal itu disebut dengan NFT. Itu Oke. ditaruh di sana. Itu maka kita bisa menyimpan data dan Bitcoin sudah bisa mengadop itu di mana dulunya belum ada. Dulunya adalah ETH yang digunakan seperti Oke. itu. Ya, jadi dengan keadaan pasarnya crash kemarin turun 80%, market ini tumbuh loh. Market Mhm. ini bukannya masalah value-nya, tapi teknologinya ternyata tetap dipercaya oleh orang untuk tetap diinovasikan di sana. Berarti menurut saya sebenarnya dalam sudut pandang blockchain sendiri, sebenarnya blockchain ini proven secara teknologi. Yes. Saya nggak ngomong harga loh ya, hati-hati Ya, loh ya, ya, jangan jangan ya. salah. Nanti nggak bisa mas kan turun 70%, nggak ngomong ke sana, bukan itu jawabannya. Gitu. Tapi Mas Dare kan tadi bilang apa? Ini gimana nih dengan rasa melihat bahwa Aha. dunia perkembangan blockchain dan kripto sendiri, gitu. Kita nggak bisa bilang kripto only, but kripto dan blockchain. Oke, baik, baik. Kita break sebentar ya, Mas ya. Keringetan tuh, kasihan tuh dipaksa jawab tinggal pertanyaan-pertanyaan yang dibombardir ya. Nanti kita kembali setelah konversasi berikut ini tetap bersama kami. Lucu, Nonem. Apa ini? Apa ini? Beberapa kali bahasan Smart Market Insight kok berat sekali ya, tapi coba untuk adaptasi katanya. Iya, kalau kita bicaranya mengenai, ya gini loh, kalau kita bicara mengenai dunia kripto dan blockchain ini memang nggak gampang ya. Kenapa gini? Satu ya, ada unsur investasi di situ ya, ada unsur aset di sana, gitu ya. Ini pasti waktu kita ngomong ada aset, pasti ada sebagian orang mau nyambit saya pakai batu bata. Mhm. Aset apa orang nggak ada barangnya gitu kan ya. Oke, Ah, di situ juga ya. Kalau kita bicara mengenai aspek teknologi di sana. Jadi nggak bisa mungkin mohon maaf nggak bisa segampang bicara mengenai surat utang, obligasi, nggak ah, bisa seperti deposito, ya tidak bisa seperti saham. Jadi kalau kita bicara mengenai saham ataupun reksadananya saja roaming gitu, kita bicara mengenai kripto. Kalau kecuali mau belajar kripto bener ya, kalau kecuali mau kripto seperti anak-anak zaman now yang eh, Bitcoin pokoknya ya buy bang ya buy ya bang, oke siap saya buy. Ya itu susah. Kalau cuma sejauh itu kan eh, tidak mau mengerti apapun dalam konsep yang lebih luas kan gitu. Jadi ya ya. memang agak sedikit berat kalau mau mengetahui lebih jauh. Tapi bila kita merasa bahwa ini ada peluang dan potensinya, lah masa kita nggak mau belajar lebih jauh? Bagi yang merasa saja kan gitu ya. Mhm, mhm, Seperti itu mhm. lah kira-kira. Oke, baik. Ini ada Pak Ahmad Kurnia. Mas Ryan, kalau melihat dari perkembangan kripto dan juga Bitcoin yang sekarang sedang perkasa-perkasanya, apakah ada dampak terhadap investasi lain di Indonesia?
Oh, karena ini terjadi dalam waktu 2 minggu, mungkin biasanya tidak langsung ke dunia kripto ya disalahkannya, tapi mungkin kita akan melihat bahwa ya akibat ada Amerika kan ternyata masih ada sedikit perbaikan perekonomiannya sehingga dia tidak masuk ke dalam jurang resesi yang pada kondisi yang sekarang nih diumumkan di Februari ini, gitu, di Maret ini gitu ya. Nah, jadi mungkin itulah yang lebih kepada dampak makro sendiri gitu. Tapi saya yakin kalau ternyata ya posisi Bitcoin ini tidak turun tajam, tapi malah dalam keadaan yang mungkin floating-floating di kisaran dekat nilai tertingginya, maka itu akan mendisrupsi juga itu dari tempat-tempat lain akan kesedot juga masuk ke sini. Karena kan sebenarnya yang namanya instrumen investasi itu kan nggak banyak lah kalau kita mau mau coba untuk breakdown gitu ya, karena eh, tidak begitu ya bagi orang yang awam akan bingung bahwa ini kok semuanya bingung ya, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi Oke. pasti akan terasa tergeser juga dan coba kita lihat ya, jangan jauh-jauh. Jumlah open account pada pedagang aset kripto di Indonesia itu sudah beberapa kali lipat dibandingkan jumlah rekening dana investasi pada saham loh. Oh ya. Nah, oh ya, itu Indonesia, itu mengcapture hanya Indonesia, gitu loh. Nah, itu kan memberikan satu satu hal yang boleh dibilang sama-sama mesti daftar, berarti yang satu lebih tinggi, secara nggak langsung kan berarti tingkat penyerapan awareness dan juga penyerapan user acquisition-nya lebih besar kan. Hmm, hmm. Nah, apalagi naik dan perkasa, ya pasti akan terasa nantinya gitu. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya kalau dampak berita ini terhadap ekonomi Indonesia itu seperti apa, Mas Rian? Nggak ada sih Nggak kalau ada. menurut saya ya. Karena kan pertama kita hanya melihat kripto itu sebagai komoditi. Lalu juga pengembangan kripto di Indonesia itu masih sangat bukan beta kali, masih bootstrap lah kalau. Jadi saya sekali mohon maaf ya buat teman-teman pengembang dunia cryptocurrency di Indonesia belum 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 bisa sampai pada elemen fungsionalitinya itu sampai ke dalam elemen masyarakat kita Oke. gitu, sehingga secara nggak langsung ya benar-benar seperti komoditi. Even mungkin kalau emas mah kita sudah ada produsen emas ya kan, sudah Hmm, ada hmm. beberapa listed company, berarti kan secara perekonomian akan lebih terasa gitu ya. Tapi kalau eh, yang namanya kripto semakin populer ya salah satu yang akan yang mungkin bisa di capture adalah Mhm, ya ada dampak penerimaan pajak, karena mhm. negara kan sudah membebankan nih, Kementerian Keuangan sudah Dirjen Pajak sudah membebankan pajak 0,1% dari transaksi final pada penjualan aset kripto toh. Nah itu Oke. ya pasti ada dampak tuh dari pendapatan gitu kira-kira. Ya, Pendapatan walaupun negara ya. ya, ya, walaupun tidak berdampak, tapi mungkin harus harus tetap aware juga ya dengan pemberitaan ini ya, Mas Rian ya. Oh ya, karena saya bilang kan di dunia hari ini tuh ada yang eksklusif, contohnya adalah iOS, Oke. Mhm, Windows dan lain sebagainya. Tapi ada yang open source ya, ada Linux, ada Android gitu. Di mana Android mendominasi secara pasar dunia ponsel juga. Dia sudah mhm, masuk ke tablet dan lain sebagainya. Meskipun iOS bergerak sendiri, mhm, dia begitu eksklusif ya, punya iPhone, ada MacBook, MacBook Pro, ada iPad, itu mhm, ada mhm. fanbase-nya. Seperti saya nggak bisa nggak pakai MacBook, begitu kasih Windows bingungnya mencetnya yang mana gitu. Nah, Oke. Mhm, tapi itu ya disebut ada suatu aspek ketergantungan. Itu adalah marketnya, ada captive-nya di sana gitu. Jadi mhm, mhm, ya memang benar bahwa akan ada dua pengembangan dalam dunia penggunaan teknologi mhm, berdasarkan database. Jadi blockchain itu sebenarnya adalah tempat simpan data doang. Yaitu mhm, sama seperti saya, dia bentuknya bukan server. Nah, kalau server kan adalah satu pusat data. Tapi iya, kalau iya. dunia blockchain itu adalah datanya disebar, jadi blockchain ya, jadi itu terdesentralisasi. Siapapun Mhm. boleh menjadi validator di sini gitu. Jadi ini Oke. akan berjalan secara paralel dua dunia. Yang satu adalah dunia centralized dan yang satu adalah dunia decentralized, yaitu yang menggunakan blockchain itu sendiri. Mhm, Jadi mhm. ya itulah perkembangan selanjutnya menurut saya harus kita cermati gitu. Oke. Oh, ini Bu Amelia nanyain kemarin. Sorry Mas, kemarin saya nggak sempat dengerin utuh. Boleh spill dong portfolionya. Ah, portofolio. Oh, oke. Saya kemarin kan sudah bilang ya bahwa sebenarnya Nah, 30-40% saya ada di kripto. oke.
Ya, yang lainnya ya saya masih investasi saham tentunya gitu ya. Nah, saya juga hari ini juga ada bisnis, ada usaha juga ya. Lalu saya juga punya kekayaan intelektual gitu. Jadi ya itu adalah investment saya kan seperti itu. Siap, oke. Properti of course ya. Nggak, Properti udah, tidak. cukup, cukup, Ya. cukup. Kebanyakan. Mas juga mas. Kebanyakan, cukup. Waktunya tinggal 2 menit. Mas, kita review, Mas, dan ambil konklusinya sehubungan dengan tema besar kita malam hari ini. Silakan. Ya, seperti yang tadi saya kemukakan di awal bahwa pasti akan ada yang menyesal di sini. Yang punya menyesal, yang nggak punya menyesal. Nah, itu adalah sebenarnya adalah jebakan psikologi buat kita. Yang tidak punya menyesal karena nggak punya, yang punya menyesal kenapa nggak lebih banyak. Mhm. Ataupun dia akan menyesal bahwa pada saat ini kenapa dia itu tidak melakukan yang namanya strategi-strategi apapun lah, leverage lah, inilah itulah pokoknya intinya adalah dia kepengen punya lebih banyak. Hati-hati dalam keadaan apapun, jangan selalu berpikir bahwa keputusan kita pada saat ini adalah benar. Ya, Hmm. tetapi kita berpikir bahwa gimana kalau kita ambil keputusan dan kita salah. Sehingga dengan itu kita akan jauh lebih bijak dibandingkan kita menggunakan emosi. Ketika kita lebih mengedepankan emosi, maka disitulah kita sebenarnya lebih mengedepankan spekulasi. Seperti itu. Wah, wisdom banget tuh. Spekulasi. Luar Mantap, Mas biasa. Wisdom. Ini efek Jakarta macet parah hari ini ya. Jadi Iya, semakin namanya jelas. nyangkut di mall gua, buset dah. Baik, Mas Ryan Filbert, terima kasih waktunya malam hari ini. Pastinya menginspirasi dan bagi Anda yang mungkin butuh edukasi atau sekedar pengetahuan tentang perkembangan Bitcoin atau cryptocurrency di minggu-minggu ini, Anda bisa coba putar ulang tayangan ini atau jadikannya sebagai sebuah cara pembelajaran Anda menyikapi apa sih yang harus Anda lakukan kalau seandainya hal ini terulang kembali. Oh ya, sebelum saya akhiri, Mas, sorry, rekomendasi buku yang mungkin bisa dimiliki sama Smart Listeners hubungan dengan tema kita hari ini? Kripto cuma satu, strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency. Itu bukunya warna hitam, semua koin dijejer di depan, cakep, silakan cari di Gramedia. Oke, baiklah. Kalau ingin pesan secara langsung online juga boleh, DM langsung Boleh, Instagramnya Centang Biru, boleh, boleh, atau Anda cari boleh. di toko buku Gramedia terbesar di kota Anda. Nah, inilah akhir pembicaraan kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda. Saya Daryl Adam. Selamat malam dan sampai jumpa.